Nah, ini adalah penampakan Bethlehem pada Desember tanggal 24 tahun 2018 tahun lalu. Anda kalau lihat di sini coba amati baik-baik. Ada salju nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi dimungkinkan nggak para gembala itu untuk mengembalakan pada 24 Desember? Mungkin Katanya salju. dingin. Ada salju nggak di sini? Anda lihat. Nggak ada. Enggak. Nah, ini adalah satu square yang ada di dekat gereja Nativity. Anda pernah ke sana? Nah, itu hari Natal dirayakan dengan upacara perayaan open air kayak begini. Kalau dingin bersalju bisa nggak sih kayak begini? Bisa. Mungkin nggak? Ya, mungkin. Anda harus melihat letak geografis dari Bethlehem ini, ya, yang nggak sama dengan Eropa. Ya kalau Eropa emang dingin banget, nggak mungkin gitu mati kalau mau keluar gitu. Nah tapi ini kan di Bethlehem. Nah Tapi sejuk nggak, Bu? sejuk ya, nanti kita lihat. Bethlehem bersalju, ya bisa. Bethlehem ada pernah bersalju. Misalnya pada tahun 2013 itu ada salju. Kenapa? Karena ada kiriman dari utara. Nah, tapi bagaimanapun itu akan tipis-tipis saja. Bukan seperti yang di Eropa gitu ya. Ada pernah bersalju. Untuk cuaca ekstrim, bagaimanapun pernah ada mengalami cuaca ekstrim, bukan? Ya. Tapi, nah kalau ada cuaca ekstrim kan nggak mungkin ada gembala. Nah, pikiran barat lagi kan. Kira-kira untuk menjawab itu bagaimana? Nah, ini adalah ramalan cuaca. Ramalan cuaca untuk Bethlehem pada bulan Desember 2019. Nah, Anda bisa lihat ini pakai AccuWeather.com. Kira-kira suhu terendah di sini. Anda lihat berapa Celcius suhu terendah? 11. Suhu terendah ada 8 ya. Suhu terendah 8. Suhu tertinggi berapa? 8. 21. Ya, suhu terendah 21. 8. Suhu tertinggi 21. Anget nggak sih? Bang. Bersalju nggak kira-kira? Tidak. Pada suhu terendah 8. Enggak. Ini juga Anda bisa lihat nanti, konfirmasi. Jangan asal kata saya. Akan ada kekecualian pasti. Kalau ada kiriman dari utara, dari Gunung Hermon. Tetapi kalau Anda melihat sepanjang bulan Desember ini, suhunya sekitar antara 8 sampai 20. 8 terendah, 20 tertinggi. Sejuk. Nah, satu lagi. Bagaimanapun, kenapa harus ada gembala di Migdal Eder? Karena orang Israel itu diwajibkan untuk mempersembahkan korban bakaran setiap hari. Mau dingin, mau panas, mau hujan, setiap hari itu harus ada persembahan korban bakaran di Bait Allah. Jadi kalau bilang begini, Desember itu libur, nggak ada penggembala karena winter. Artinya dia paham nggak ibadahnya orang Israel? Nggak paham, ya kan? Kalau dia paham ibadahnya orang Israel yang tidak memberikan kecuali pada musim, harus tiap-tiap hari mempersembahkan korban, maka pastilah selalu ada gembala. Dan gembala itu harus mempersiapkan domba-domba terbaik yang diserahkan kepada rabi. Nanti rabi masih ngecek lagi. Ini ada cacat nggak? Karena domba yang diserahkan itu harus tidak bercacat. Bukti ayatnya di mana? Nah, bukti ayatnya pada Bilangan 23 ayat 3 sampai 8. Anda baca di sini. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Setiap hari. Nah, ada nggak nulis setiap hari kecuali winter? Nggak ada kan? Setiap hari tanpa kecuali. Sebagai korban bakaran yang tetap. Maka kalau ada orang yang menyanggah absennya para gembala karena disinyalir itu adalah winter, masuk akal nggak kalau dikonfirmasikan dengan ibadahnya orang Israel? Nyambung nggak? Kenapa mereka bilang nggak mungkin? Karena mereka orang bule.
Karena mereka ada di daerah dingin. Karena mereka tidak mempersembahkan korban setiap hari. Karena mereka tidak paham pada ibadahnya orang Yahudi. Jadi gampang kan? Karena tuduhan-tuduhan itu datangnya dari barat, bukan dari orang Israel sendiri. Bahkan bukan dari orang yang tidak percaya Yesus dari Israel. Datangnya selalu dari bule-bule itu yang tinggal di daerah dingin. Jadi dia itu pakai pikiran lokal mereka untuk menafsirkan Alkitab kita. Dan mereka tidak memahami konteks budaya, konteks wilayah, konteks geografis dari mana Alkitab kita itu ditulis. Paham di sini?